Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyil karim habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang mulia ini dan berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sedikit pun dari apa yang telah Allah gariskan kepada kita. Ini menjadi kesyukuran tersendiri bagi kita selaku umat Islam, di mana bangunnya kita pada pagi hari ini, bangkitnya kita dari tidur, kemudian bersiapnya kita menuju sholat, yaitu membuktikan bahwasanya keimanan itu masih Allah tanamkan dalam dada-dada kita. Ya, karena berapa banyak orang yang menjumpai malam, ketika bangun di pagi harinya sudah dalam keadaan tanpa iman, ataupun Allah cabut keimanan dan keislamannya, na'udzubillah min dzalik. Sementara kita masih Allah tempelkan, masih Allah tambatkan keimanan dan keislaman di hati kita, sehingga sampai dengan hari ini kita masih bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada Nabi yang patut dicontoh dan patut ditiru segala amalannya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, salawat beserta salam senantiasa juga kita salawatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan hari akhir nanti. Ya, semoga dengan salawatnya kita dari sallallahu alaihi wasallam memberikan kita syafaat kubra nanti di hari akhir, yang mampu menyelamatkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala di hari penghakiman, yang tiada seorang pun mampu menyelamatkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Baik, insyaallah pada hari yang berbahagia ini kita akan sedikit menjelaskan bagaimana kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hari kita ataupun dalam kehidupan kita. Artinya yang insyaallah yang akan kita bahas ini yang berkaitan dengan al-ihsan. Ya. Al-ihsan. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk bersama para sahabat, datanglah malaikat Jibril yang menyerupai seorang manusia, ya, yang menyerupai seorang manusia, kemudian bertanya tentang segala sesuatu, bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, bertanya tentang Islam, dan bertanya juga tentang iman, dan pada ujungnya Jibril ingin mengajarkan kepada para sahabat dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ihsan. Ya, bahwasanya ketika ditanya tentang ihsan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya ihsan itu adalah seperti halnya kita itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala secara visual. Ya, kita menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala itu secara visual. Artinya memvisualisasikan Allah Subhanahu Wa Taala bukan dalam bentuk, ya, tapi dalam bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang mustahil tentunya. Ya. Karena kenikmatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala itu hanya diperoleh dan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang di surga. Walladzina ahsanul husna wa ziyadah dalam Al-Qur'an. Bahwasanya ada tingkatan kenikmatan yang lebih nikmat daripada surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, zat yang memberikan kita begitu banyak nikmat, zat yang memberikan kita surga nanti insya Allah, kemudian zat yang mengatur segala alam semesta ini, pada akhirnya nanti kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah artinya apa? Dan ini mustahil kita lakukan di dunia, mustahil. Ya, entah itu dalam hal mimpi, ya, ataupun misalnya, wah, saya tadi malam tidur, kemudian bertemu satu sosok yang mengaku sebagai Tuhan ataupun sebagai Allah. Bisa dipastikan bahwasanya mimpinya adalah mimpi yang bohong. Ya, enggak ada satu orang pun yang mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi di alam mimpi. Ya, di alam mimpi. Ya, maka seandainya pun ya di alam mimpi itu ataupun di alam nyata itu seseorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang berhak untuk melihat Allah adalah para nabi dan para aulia Allah. Ya, bukan orang-orang biasa seperti kita yang amalannya pas-pasan, kemudian dosanya juga cukup lumayan. Ya, apa lagi? Amalan-amalan yang lainnya juga itu biasa-biasa saja.
Ya, sehingga setingkat Nabi Musa aja itu belum mampu ketika Allah ingin membuka tabirnya, membuka hijabnya, ya, antara dirinya dengan makhluknya. Ya, itu seandainya gunung itu mampu bertahan kata Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan melihatku wahai Musa. Ya, dan qadarullah memang sudah seperti itu bahwasanya Allah menyimpan kenikmatan terakhir itu ada di akhir. Kenikmatan tertinggi itu ada di akhir, yaitu ketika semua kita nanti insya Allah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melihatnya. Nah, karena hal ini mustahil, maka apa? Maka perlu kita yakini, kita tidak bisa melihat Allah, tapi ada yang harus kita yakini bahwasanya Allah melihat kita. Ini yang dinamakan dengan ihsan dan muraqabatullah. Ya, sehingga betul-betul apa yang kita lakukan dalam dunia ini, ya, baik dari kebaikan, wa na'udzubillah, niat ataupun hendak melakukan keburukan, maka ada CCTV yang lebih detail, ya. Ada yang mengawasi, ya, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu mengawasi berapa miliar sekarang jumlah manusia? 7 miliar. Ya, mulai dari tidur sampai tidurnya lagi secara detail dan tidak ada sedikit pun yang terlewat dari Allah Subhanahu wa taala akan episode ataupun detik demi detik dari kehidupan manusia. Ya, siapa yang bisa menghitung? Misalnya ada satu orang nanam pohon depan rumahnya, kemudian berapa ranting ataupun berapa daun yang jatuh di malam hari misalnya, enggak ada yang mampu menghitung. Ya, tetapi tidak luput, ya, setiap ranting, setiap daun yang jatuh sekecil apapun itu tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika kita merasa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kita ataupun perbuatan kita akan tertata. Ya, ketika kita melaksanakan kebaikan, bismillah, saya niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena penilaian manusia. Ya, bukan karena ingin dilihat orang ataupun bukan karena ingin dipuji oleh orang. Tetapi ada Allah yang melihat. Ada Allah yang menilai. Ya. Adapun hendak ada niat ingin berbuat keburukan, itu akan menjadi rem. Ya, itu akan menjadi tembok yang menghalangi kita. Masa sih saya berlaku demikian sedangkan Allah itu Maha melihat? Karena celaka, ya, seburuk-buruknya orang adalah orang yang sering berbuat maksiat dalam kesendirian. Kenapa dikatakan seburuk-buruknya orang? Karena dia itu mengira bahwasanya Allah itu luput, ya, dalam memandang dia itu. Memang mata kita tidak melihat Allah. Memang tembok itu tebal, ya. Memang ruangan itu gelap, ya. Tetapi setebal apa tembok itu? Ya, sehingga luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya, makanya dalam kesendirian pun, ya, Allah tetap mengawasi sehingga apa? Sehingga potensi untuk melakukan kemaksiatan, potensi untuk melakukan keburukan senantiasa kita rem atau kita tepis. Karena memang Allah sedang melihat kita. Nah, teringat dari hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika Ibnu Abbas sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menasihatinya. Ya, ini yang saya kutip adalah yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi. Ya, apa kata dalam hadis tersebut, ya? Bahwasanya Nabi menasihati Ibnu Abbas dengan kalimat yang cukup indah, dengan kalimat yang Masya Allah, ya, yang begitu menyentuh, yang syarat akan makna, yang syarat akan nasihat dan syarat akan amalan untuk diperbuat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihfazillah tajidhu amamaka. Ya. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya ada di hadapanmu. Ya. Tapi kan ngapain Allah dijaga? Kan ada pertanyaan seperti itu. Emang Allah perlu dijaga? Yang dimaksud dengan menjaga Allah yaitu menjaga dalam melaksanakan syariat-syariatnya. Ya, ketika kita sudah berikrar, ya, menjadi seorang muslim, maka ada aturan-aturan yang harus kita jaga. Ya, ada rambu-rambu yang harus kita taati. Ya, mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, kemudian mana yang haram, mana yang halal, mana yang mubah, mana yang tidak, dan mana yang makruh dan lain sebagainya. Ya, inilah artinya apa? Syariat-syariat Allah yang dijaga. Maka ketika itu sudah kita laksanakan, kita akan menjumpai bahwasanya Allah itu seakan-akan ada di hadapan kita, membimbing kita, ya, menuntun kita. Ya, bukan dengan sesuai kehendak kita, tapi dengan sesuai kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika
Allah sudah turun tangan, kutipan seperti itu, untuk mengatur kehidupan manusia, mustahil tidak ada urusan yang tidak selesai. Ya, karena Allah menjamin segala sesuatunya. Ya, kemudian apa selanjutnya? Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Ya. Kenalilah Allah di saat kamu makmur. Artinya ingatlah Allah saat senang. Maka Allah akan mengingatmu, maka Allah akan memperhatikanmu di saat kamu susah. Nah, ini yang cukup sulit ya. Ini yang cukup sulit. Ya samalah dengan berteman kan, dengan berteman. Pinjam dulu 100 itu kalimat yang muncul ketika apa? Ketika sulit. Ya, ya kan? Ya, mumpung masih bulan Agustus, pinjam dulu 100 biar silaturahmi tidak putus. Ya, ketika sulit kita mengingat. Tapi ketika senang, ya, seringkali kita lupa. Seringkali kita mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Ya, tetapi ini sebaliknya. Ingatlah Allah ketika senang. Dalam artian apa? Ini adalah amalan yang sedikit orang bisa laksanakan. Kalau ingat ketika susah itu banyak kok banyak. Ingat ketika susah itu banyak, ya, berbagi kesusahan lah. Berbagi kesusahan orang itu banyak. Ya, pinjam 100 loh. Ente nggak tahu, aneh aja lagi susah nih. Ya, seharusnya aneh yang minjem ente 100, itu kan berbagi kesusahan. Ya, berbagi kesusahan. Tetapi berbagi kesenangan itu enggak. Makanya Allah sedang menantang kita, sedang men-challenge kita. Ya, ketika Allah berikan nikmat, ingat enggak? Ya, ketika Allah memberikan sesuatu yang menyenangkan hati kita, ingat enggak kita kepada yang memberikan nikmat? Karena seringkali manusia itu lupa kepada pemberi nikmat, tapi hanya fokus pada nikmatnya itu sendiri. Ya, wah, alhamdulillah dapat rezeki lah ya kan. Bukan lotre tapi ya. Bukan lotre dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya, tiba-tiba ada transferan dari wah segala macam. Atau enggak mesti itu kan? Enggak mesti nominal. Ya, nikmat itu kan luas pengertiannya ya. Nikmat itu cukup luas pengertiannya. Tetapi kita seringkali lupa. Masya Allah. Iya, taruhlah dikasih hadiah mobil. Siapa yang nggak senang? Ya, taruhlah dikasih hadiah mobil. Seringkali kita fokus kepada mobilnya. Ya, bukan kepada pemberinya. Adapun ketika kita melihat pada pemberinya, misalnya manusia, maka kita akan lupa bahwasanya manusia itu hanya sebagai wasilah. Sedangkan yang hakikat pemberi itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika dalam hal senang dan lain sebagainya, yang paling pertama harus diucapkan adalah kalimat tahmid, alhamdulillah. Kita sematkan dulu nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Makasih banyak ya, kalau nggak ada ente ane mati. Ya, kalau aduh, ente nih, waduh. Itu kita sudah menyanjung manusia melebihi kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya ingat, Allah itu Maha Pencemburu. Bahaya kalau Allah sudah cemburu itu, bisa ditarik nikmatnya. Ya, makanya ingatlah Allah ketika senang, maka Allah akan menandai kita. Maka Allah akan mengurusi kita ketika kita susah. Ya, Allah sendiri kok. Ya, sehingga kadang-kadang kita ketika susah baru mengadu, ya Allah, kok kayak gini? Ya Allah, begitu. Ya, seandainya kita bisa itu pas senang kemana aja ente? Ya kan? Pas seneng aja, kagak ingat. Lah, pas susah, baru nangis sujud-sujud dan lain sebagainya. Pas seneng kemana? Nah, inilah. Ya, bahwasanya Allah itu ingin menantang kita. Bisa nggak kita? Ketika senang justru ibadah kita itu kita tingkatkan. Alhamdulillah ya Allah. Allah telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk beribadah, lingkungan yang baik, teman-teman yang soleh, ya, kemudian kesempatan untuk belajar ilmu dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada kenikmatan yang melebihi dari kenikmatan dunia. Ya, sehingga kita dengan itu kita tambah giat ibadahnya, tambah rajin bersyukurnya dan lain sebagainya. Ya, maka ini harus dicatat betul. Ya, ingatlah Allah ketika senang, bukan ketika susah. Kalau ketika susah udah pasaran. Ketika senang ini yang rare. Ya, ini yang jarang orang lakukan. Nah, selanjutnya apa? Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan ketahuilah bahwa apa yang telah ditulis dan itu akan menimpamu, maka itu pasti akan menimpamu. Artinya apa? Takdir, ini berkaitan dengan takdir, bahwa sesuatu yang telah Allah gariskan itu pasti terjadi.
Ya, itu pasti terjadi. Tetapi apa yang tidak pernah Allah gariskan itu nggak akan pernah terjadi. Ya, kalau memang usianya itu misalnya dikatakanlah, ya usianya itu masih Allah panjangkan 1 hari lagi, mau kelindas truk juga sekalian orang itu hari ini, ya, tapi di catatan Lauhul Mahfudnya itu dia masih hidup 24 jam lagi, nggak akan mati. Ya, karena memang garisnya bukan seperti itu. Karena memang garisnya bukan seperti itu. Pernah. Bukan hanya pernah, tapi sering. Kadang-kadang kita lagi mau buru-buru, bawa motornya kenceng dan lain sebagainya, motornya oleng karena masuk lubang, ataupun agak sedikit keserempet. Ya, sedikit lagi kayaknya itu sudah maut itu. Ya, jadi memang suatu kejadian yang mana kita itu, astagfirullahaladzim. Ya, rasanya itu maut itu sudah di depan mata. Ya, rasanya itu maut itu sudah di depan mata, tapi nggak pernah terjadi. Ya, karena apa? Karena memang belum waktunya ada seperti itu. Tapi kalau sudah waktunya, nggak mesti dengan kecelakaan, nggak mesti dengan sakit. Orang sehat juga lagi duduk, lagi santai, lagi main dan lain sebagainya. Allah cabut, ya Allah cabut. Karena sakit adalah bukan syarat untuk dicabutnya nyawa, kan? Ya, itu hanya salah satu aja bagian dari cara. Ya, berapa banyak orang yang sehat mati mendadak, tapi berapa banyak orang yang udah sekarat masih panjang usianya. Ya, masih panjang usianya. Ya, makanya anak muda itu, kenapa darah muda itu masa yang berapi-api, kan kata Bung Roma, kan? Masa yang berapi-api. Karena apa? Karena dia kira usianya itu masih panjang. Ya, usianya itu masih panjang karena perbandingannya kakeknya mungkin. Oh, kakek saya 70 tahun, saya baru 20 tahun. Ya, atau bapaknya mungkin atau orang lain, dia itu ada perbandingan bahwasanya tua itu seperti itu. Ya, tapi dia lupa bahwasanya syarat untuk mati itu nggak mesti tua. Syarat untuk mati itu nggak mesti tua. Anak muda, oh, ayo kita derak, mati. Kakek-kakek itu udah pakai tongkat, ngunyah udah susah, dada sesak. Masih Allah hidupin tuh 10 tahun lagi tuh. Anak muda yang ngira dia itu akan hidup panjang, Allah gariskan mati, ya mati di usia 20-an. Apa yang sudah tuh Allah gariskan nggak akan pernah melesat. Dan apa yang tidak Allah gariskan nggak akan pernah bisa ketemu. Ya, maka jangan pernah terburu-buru terhadap takdir. Kalau memang takdirnya seperti itu, jalani dan terima. Karena ada satu amalan, kata Nabi SAW, yang lebih besar daripada jihad fisabilillah. Daripada puasa sekalipun. Ya, apa itu? Ar-ridho bil qadha. Yaitu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, memang sudah seperti ini kok. Ya, ketentuan Allah kita terima. Ya, seringkali nanti ketika kita tidak menerima ketentuan Allah, kita itu justru menyalahkan Allah. Itu naudzubillah. Ya Allah, kenapa tetanggaku kaya, aku miskin? Aku padahal kerja keras banting tulang 25 jam. Sedangkan dia kayaknya duduk-duduk, nggak tahu kerjanya apa. Beli mobil baru, beli segala macam. Ya, enggak. Ya, sehingga nanti Allah itu kita persalahkan, naudzubillah. Ya, sudah jalannya seperti itu. Ya Allah, kenapa aku yang harus dapat musibah ini? Enggak ada. Itu sebelum kita diciptakan 5.000 tahun, itu Allah sudah gariskan. Ini loh, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, detik sekian, di tempat sekian. Kamu tuh ini kejadiannya. Ya kan? Emang saya pernah bisa merencanakan hari ini saya duduk di sini? Kan nggak ada. Nggak ada. Ya. Nggak ada bisa yang merencanakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Kemudian wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Masya Allah, ini mantap banget ya. Kemudian ketahuilah bahwa kemenangan itu ada bersama kesabaran. Ya. Wa annal faraja ma'al karbi. Ya, dan kelonggaran itu bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Masya Allah. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Inilah ya. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang buruk. Yang buruk itu adalah penilaian manusia. Ya, yang buruk adalah penilaian manusia, tapi sejatinya Allah sama sekali tidak menginginkan keburukan. Hanya saja kita menganggapnya itu buruk. Suatu musibah itu buruk. Enggak. Enggak ada satu duri pun yang menancap di kaki seorang mukmin kecuali apa? Ketika dia bersabar, ada dosa yang diangkat. Ada dosa yang dihapuskan dan ada derajat yang ditinggikan. Jadi kan artinya apa? Ketika musibah pun itu sebenarnya bukan musibah.
Ya, tetapi itu nikmat. Nikmatnya apa, Mas? Nikmatnya adalah dihapusnya dosa, kemudian diangkat derajat. Cuman masalahnya kepala kita, ya, ataupun otak kita menilai nikmat itu apa? Fulus. Nikmat adalah fulus. Ya, loba fulus nikmat. Ya, itu baru nikmat. Sedangkan, waduh, apa gunanya? Makanya silahkanlah cek seluruh crazy rich ataupun old money. Terutama old money. Tahu old money ya? Orang kaya lama, bukan orang kaya baru. Ya, orang kaya lama semuanya orang-orang terkaya. Ya, hal paling terdepan yang mereka lakukan ya, bukan lagi untuk memperbanyak sebenarnya. Ya. Sehingga komentar mereka apa? Apa gunanya banyak uang tapi kalau badan saya itu nggak sehat. Ya, itu. Sehingga saya nggak bisa nikmati harta saya. Ya, mau makan pedas udah nggak bisa, langsung beser. Mau makan manis ada gula, mau makan santan takut lemak, mau makan asin hipertensi. Jadi yang saya makan apa ini? Ya kan? Nggak ada. Sehingga itu. Nah, kita yang diberikan makanya apa? Ada bagian kenikmatan yang lebih besar daripada dunia. Makanya dalam kitab Al-Hikam itu apa? Dunia itu sehina-hinanya nikmat. Sekecil-kecilnya nikmat di dunia. Ya, masih cukup banyak nikmat lain yang ada dalam diri kita yang bisa kita syukuri. Dan lebih harus kita syukuri ketimbang nikmat dunia. Nikmat dunia itu sementara, titipan selesai. Ya, kan harta itu ada 3 kata Nabi SAW. Harta yang hakiki loh ya. Harta yang hakiki itu ada 3. Yang pertama, apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menjadi harta kita. Kemudian apa? Apa yang kita pakai sampai lusuh, sampai rusak. Ya, baju ini kalau belum rusak, ini bisa jadi nanti apa? Misalnya kayak di belakang asrama ketiup angin. Ya kan? Kemudian saya nggak tahu tuh, karena saya nggak peduli udah lama, diklaim lah sama satri. Jadi hak milik siapa? Ya milik santri, bukan rezeki saya berarti. Ya. Makanya itu bukan rezeki saya. Kecuali ini udah bolong-bolong segala macam, baru saya buang, itulah rezeki saya. Ya, selama ini masih bagus, pakaian yang kita kenakan, ini bukan rezeki kita. Bisa jadi nanti kita warisin ke adik kita, ataupun, ini baju udah sempit nih, saya panggil santri, nih baju, mau gak kamu baju? Rezekinya siapa? Rezekinya santri, bukan rezeki kita. Ya. Kemudian yang terakhir adalah apa yang kita makan sampai habis. Bahkan apa yang dalam piring kita tadi itu aja, selama itu belum habis, itu bukan rezeki kita. Sendok ayam, ayamnya sedikit keras, lari, dimakan kucing. Rezeki kucing, bukan rezeki kita. Ya kan? Rezeki kucing, bukan rezeki kita. Rezeki kita itu apa yang sudah sampai mulut, kemudian udah sampai perut. Bahkan udah sampai mulut pun, maaf. Itu bukan rezeki kita. Ya, makanya catat 3 hal itu. Nah, kemudian juga Allah juga menjanjikan ya, bahwasanya kesabaran itu luar biasa. Di balik kesulitan, di balik apapun itu ya, karena kesulitan itu kan pada hakikatnya cara pandang kita. Ya, itu hakikatnya ada pada diri kita. Kita menganggap itu sulit, tapi Allah tidak ingin menyulitkan. Ya, Allah tidak ingin menyulitkan ya. Allah menginginkan adanya kesabaran, karena di balik kesabaran itu ada kemenangan. Karena di balik kesulitan itu juga cukup banyak kemudahan yang Allah taruh. Masalahnya seberapa besar kesabaran yang akan kita keluarkan lah ya untuk menghadapi apa yang diberikan ataupun apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk menghadapi itu semua, hadirkan Allah dalam hidup kita. Mustahil kita itu bisa melakukan segala sesuatu dengan diri kita sendiri, dengan upaya kita sendiri. Itu adalah suatu kesombongan. Ya, suatu kesombongan. Ya, jangan seperti Firaun lah, yang sombong bahwasanya segala sesuatu itu saya ngatur. Ya, ini halnya Qarun. Qarun itu bukan Allah tenggelamkan karena apa? Karena banyak hartanya, bukan. Karena dia mengira bahwasanya harta itu diperoleh dari hasil jerih payahnya. Enggak ada tidak melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hal terkecil sekalipun, kenapa? Dalam hal memilih misalnya kan, memilih di antara banyak pilihan. Mau menikah misalnya kan, mau menikah, kenapa banyak yang bermasalah nanti? Kenapa? Karena tidak melibatkan Allah dalam pilihannya. Itu kan hal-hal sederhana. Ya, bahkan satu kali saya pernah bercita-cita, kalau nggak salah sepatu itu saya idam-idamkan sampai sekarang itu masih ada di beranda FB saya. Itu postingan saya itu entah 2016 atau 2015 saya lupa.
Ya, beli apa enggak ya? Beli apa enggak ya? Karena memang waktu itu ya kerjaan belum ada, belum tetap istilahnya, harga sepatunya juga cukup lumayan ya kan. Walaupun nggak sampai setengah juta sebenarnya. Nggak enak kalau 500.000 kan di setengah juta gitu kan. 500.000 masih sedikit kan. Harganya itu 200-an, 200 something lah. 200 something, tapi karena baru punya gaji ketika itu 500.000 satu bulan, itu kan udah setengah. 50% dari gaji itu kan gila ya. Orang beli sepatu itu dari 50% gajinya. Ya, wah, akhirnya saya posting. Baru sempat terbeli itu di 2018. Ya, beli nggak ya, beli nggak ya. Dan itu saya melibatkan Allah betul-betul. Ya, sampai harus istiqoroh. Bismillah, udah lama banget ini. Istilahnya setelah sholat, itu langsung ke tempat beli sepatunya, saya beli sepatunya. Ya, terkadang kita lupa dalam melibatkan Allah dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, libatkan Allah. Maka pilihan yang terpilih, ya, itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Ya, mungkin nanti ada sedikit lika-liku. Ya, disitulah yang namanya garam. Itulah fungsi garam ya. Asin memang, tapi tanpa garam nggak nikmat itu masakan. Memang nanti ada lika-liku, tapi ingatlah apa yang telah Allah pilih itulah yang terbaik. Ya, itulah yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dia menginginkan dia, ya kan? Saya menginginkan Siti karena Siti cantik dan lain sebagainya. Ya, itu keinginan. Ya, perlu diketahui bahwasanya keinginan itu disetir oleh hawa nafsu. Yang kita butuhkan bukan cantik sebenarnya. Sehingga apa? Allah alihkan. Ke Fatimah. Memang nggak cantik, memang nggak terlalu cantik ya namanya. Yang namanya perempuan ya cantik lah kan, pasti cantik semua, nggak ada yang ganteng. Ya. Memang nggak secantik yang awal misalnya. Tapi Allah itu sudah prediksi bahwasanya kamu itu imannya nggak terlalu kuat. Kesolehan kamu juga pas-pasan. Ini loh, ada pasangan yang pas, yang kamu butuhkan. Ya kan? Yang kamu butuhkan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sampai antil jannah, ya kan? Seperti itu. Itu maksud dari Allah. Ya, sehingga selalu libatkan Allah, selalu hadirkan Allah dalam hidup kita. Insya Allah, semua kehidupan kita akan berjalan bukan sesuai dengan kehendak kita. Sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas kita, dan Allah jaga kita dan juga jaga keluarga kita, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua termasuk dan tergolong dari hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang telah Ia berikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.